two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, pagi, siang, dan sore untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, seperti biasa saya akan ngevlog nih malam-malam. Ya, ngevlog perjalanan dari Boulevard Raya ya, atau dari Arta Gading atau dari MOI ya, Mall of Indonesia, daerah Kelapa Gading. Kita akan menuju ke tol Bekasi Timur ya teman-teman. Seperti apakah perjalanannya? Ya, terus tonton video ini sampai dengan habis. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Yuk kita saksikan bagaimana perjalanan saya menuju ke Bekasi Timur. Kita mutar balik nggak ya, ambil lurus aja lah. Kita lurus, nanti kita putar baliknya di depan. Jadi masuk tolnya itu di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading apa? Depannya Arta Gading, sorry. Ya, cukup padat. Kita putar balik dulu teman-teman. Nanti putar balik lagi menuju ke tol Yosudarso ya. Ambil kiri dikit. Kita putar balik di sini teman-teman. Sudah malam karena ini merupakan malam terakhir ya untuk karyawan yang biasanya bekerja ya, karena besok sudah mulai, sebagian besar sudah mulai cuti kerja. Oke, kita ambil kiri lagi. Teman-teman. Nanti kita putar balik lagi, gabung ke Jalan Yosudarso arah Cawang, baru nanti masuk tol di depannya Kelapa Gading. Arta Gading, sorry. Jam segini masih ramai ya teman-teman di Jakarta Utara ini, karena di sini banyak mall. Ada Mall of Indonesia, ada juga Mall Arta Gading, terus juga di dalamnya lagi ada Kelapa Gading ya. Oke, kita ambil kiri, terus kita ambil arah kanan karena kita akan putar balik. Pintu tolnya cukup lumayan padat ya teman-teman. Di luar dari ekspektasi, ternyata pintu tolnya padat ya. Di depan juga kita akan putar balik. Apakah akan padat? Ya, itu padat juga ya. Kita harus pelan-pelan. Karena tadi sebetulnya bisa aja dari
Jalan Buropat Raya itu kita ambil ke kiri. Cuma saya masih ragu apakah ada ganjil genap apa enggak gitu. Kalau misalkan ada ganjil genap repot juga tuh ya, pasti akan kena tilang kita, karena kebetulan tanggal hari ini adalah tanggal genap, sedangkan plat mobil saya itu ganjil teman-teman. Jadi daripada ambil resiko, lebih baik saya putar balik supaya lebih aman lagi ya. Cuma di sininya memang lumayan tersendat karena semua yang ngambil kanan ini akan putar balik. Cukup padat ya teman-teman. Padahal tinggal 150 meter lagi di depan, karena memang cukup padat, akhirnya menjadi lebih pelan perjalanan kita di hari ini. Jalur kedua ini juga sepertinya mau putar balik ya. Jadi putar balik depan itu cuma satu mobil aja, sedangkan di sini 2 mobil. Jadi sepertinya terhambat di sini ya.
depan itu putar balik. Kita putar balik ke Jalan Yosudarso untuk masuk ke tol Wiyoto Wiono di depannya Arta Gaging ya teman-teman. Oke, kita sudah melewati putaran yang cukup lumayan padat. Di depan ini kita nanti ambil ke kiri untuk masuk ke tol Wiyoto Wiono, teman-teman. Ini juga lumayan ya, sedikit tersendat teman-teman. Cukup lumayan tadi dari sebelum putaran itu dari depan pom bensin itu sampai muter itu kurang lebih berapa tadi ya, 10 menitan ya kalau nggak salah, 10 menitan lah ya, 10 menitan ya, cukup lumayan lama juga sih. Ya, mungkin juga karena hari ini hari terakhir kerja, jadi orang-orang ada yang agendanya buka puasa bersama juga hari terakhir ya. Terus juga ada yang memang baru pulang, baru menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang jadi PR-nya apakah nanti di tol Cikampek ini akan padat ya, karena orang-orang sudah mulai mudik ya hari ini. Ya, di depan ini masih ada truk tangki BBM ya. Memang kalau lebaran ini mereka tetap jalan, karena kalau mereka tidak jalan ya mobil-mobil juga atau kendaraan yang menggunakan bensin itu nggak akan bisa jalan juga karena kosong kan pom bensinnya. Wah, susah. Udah, belum. Yep. Oke. Tetap kita
belakangnya tangki. Ya, semoga saja di tolnya ini tidak macet ya teman-teman. Wiyoto Wiono teman-teman. Ya harusnya tadi bisa masuk di tol Cempaka Putih, cuma memang tadi seperti saya bilang saya ragu-ragu karena takutnya itu melewati ganjil genap teman-teman. Ya, kalau melewati ganjil genap pasti akan ditilang oleh polisi. Itu aja sih yang saya takutin. Kalau masuk Cempaka Putih ini nanti pas depan gudang garam. Cukup lumayan lancar sih teman-teman ya. Untuk kecepatannya juga bisa maksimum. Tapi tetap masih ada beberapa mobil-mobil barang sepertinya. Mobil barang aja sih. Mobil barang kan kalau sembako kebutuhan pokok lah, kebutuhan pokok sama mobil BBM itu masih diperbolehkan untuk untuk lewat. Depan itu keluar tol Rawamangun, Pulau Gadung, bisa lewat situ. Pramuka ya, si Pramuka di depan itu. Sejauh ini masih lancar ya teman-teman. Kecepatannya masih cukup lumayan sesuai dengan kecepatan di tol. Tidak ada perlambatan yang berarti. Sebenarnya masih ada mobil-mobil barang ini ya. Tapi tadi juga ada PJR, tapi nggak tahu PJR ini apakah hanya memantau ataukah memberikan surat tilang kepada supir-supir. Jalanannya cuma sepi sih, suasana cuma sepi, jalannya sih masih ramai seperti yang teman-teman lihat di video ini.
ramai tapi lancar. Walaupun masih ada beberapa mobil-mobil besar, tapi tidak seramai hari-hari biasanya. Sebelah kiri itu ada keluar tol Jatinegara, Klender atau Buaran. Sebenarnya bisa juga ke Bekasi. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Suasananya sangat senyum sekali. Walau begini, sudah di sini Ada tol berusaha dan berbahagia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musuh panas merupakan hati bermain gembira. Malam raya terkenang bila tiada henti-hentinya. Dan tak ada yang berani ganggu dia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah nanti di tol Jakarta Cikampek ini lalu lintasnya akan padat atau seperti apa? Karena memang bertepatan dengan jadwal orang-orang pada mudik nih teman-teman. Ya. So, kita lihat aja nanti ya seperti apakah jalan tol pada saat musim mudik Lebaran. Karena orang-orang mungkin yang pulang kerja pun ada yang pulang sore atau mungkin setengah hari itu prepare untuk mudik di hari ini, baik itu yang ke luar Jakarta ataupun yang ke luar pulau ya, bisa ke Sumatera kah, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura ataupun juga Bali. Ya, biasanya jam-jam segini sih sudah mulai berangkat. Ya barusan juga mobil Avanza itu di atasnya sudah dipenuhi oleh barang-barang. Coba kita ambil ke jalur 2 saja, karena nanti kita akan ambil kiri untuk menuju ke Jakarta Cikampek ya teman-teman. Oke, kita ambil kiri teman-teman, karena memang ini ada jalur yang mudik di yang belakang ini ya, terus ke situ. Ke kiri. Yap. Agak sedikit padat teman-teman di tol Jakarta Cikampeknya. Oh, bukan, ada penutupan jalan ya. Oh, penutupan jalan. Hah? Kalau tutup jalan berarti mau nggak mau kita harus lewat Jati Asih. My God. Oh, enggak, itu ada peringatan kendaraan sumbu 3 atau lebih dilarang melintas ke Cikampek, dan memang sudah sudah diberlakukan ya teman-teman untuk apa? Untuk pembatasan mobil-mobil besar ini. Jadi ini lebih Cikampek ini lebih ke mobil-mobil
tadi sih ada pelarangan sumbu 3 atau lebih dilarang masuk atau melintas ke jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, apakah di tol Jakarta Cikampek betul-betul tidak ada mobil besar? Nah, kita lihat sama-sama nih teman-teman ya. Ini jalur mudik yang untuk orang yang ke Jawa ya. Menurut info sih katanya apa namanya, untuk mudik kali ini nanti juga sama akan diadakan one way arah ke Jawa ya. Truk ini ada truk, sudah truk satu ya. Jadi untuk mudik ini nanti akan direncanakan akan ada one way juga, tapi belum tahu nih kapan ada one way-nya. Ya sekarang sih masih ini ya, masih normal aja. Tapi memang sudah cukup padat teman-teman. Ya terlihat mungkin di kamera itu sudah mulai banyak mobil-mobil yang melintas di Jakarta Cikampek ini. Tapi tetap masih ada loh itu mobil besar ya. Padahal tadi sudah ada larangan, atau mungkin mereka masuk dari arah Halim. Ambil jalur 3 saja. Masih ramai lancar lah ya. Yang dari mana ini, Lampung ya, BH ini Jambi. Yang dari Jambi aja sudah sampai ke sini nih teman-teman mobilnya. Ini Jambi 1 2. Yang depan ini nih mobil Kijang, tadi mobil kecil Jambi. Nah, ini kayaknya mau ke Solo ini ya, mudiknya. Ada terpalnya di atas teman-teman. Bukan nebak-nebak sih, karena memang biasanya kalau mudik itu mobilnya itu space-nya itu digunakan semaksimal mungkin. Ada space di atas ya pakai space di atas. Jadi yang di dalam itu bisa jadi buat orang-orang aja, dan supaya bisa selonjoran gitu kan, biar lebih tidak sesak teman-teman. Biasanya seperti itu. Ini sebelah kiri itu masih ada mobil, tapi masih sumbu 2 sih ya. Di depan itu sudah sampai Pondok Gede kita teman-teman. Pondok Gede, Jatiwaringin, dan Pondok Kelapa keluar di depan. Kita masih ada sekitar 12 km lagi untuk keluar tol Bekasi Timur. Semoga lancar ya teman-teman di jalannya. Sedikit silau ya. Depan ada polisi yang jaga dari
Pondok Gede. Kemungkinan untuk menjaga supaya mobil-mobil besar itu tidak masuk ya, tidak masuk ke jalan tol Cikampek ini. Karena jalan tol Cikampek ini langsung nyambung ke tolnya Cipali, terus juga Palimanan, apalagi ya, ke Jawa, ke Semarang, Jawa Tengah, Solo, sampai ke Jawa Tengah sana, Jawa Timur ya, itu nyambung tolnya, jadi nggak berhenti ya. Kalau misalkan memang untuk mudik sih ya mungkin lebih enak, kalau tidak macet sih lebih enak. Lumayan sih, bisa mempersingkat waktu. Biasa itu kan ke Yogyakarta itu bisa sampai 12 jam. Nah kalau sekarang itu, kalau hari biasa itu ke Jogja paling 6 sampai 7 jam aja ya teman-teman. Itu pun tidak apa namanya, istirahatnya tidak terlalu lama di rest area ya, paling hanya untuk buang air kecil dan juga isi bahan bakar minyak. Nah ini ada polisi juga di depan, sempat terlihat ya, agak sedikit silau lampunya. Itu ada pintu keluar Jati Bening dan Cikunir. Nah, Jati Bening, Cikunir ya. Nah, kalau Jati Bening ini kalau dari arah Jakarta, Jati Bening Cikunir ini hanya untuk pintu keluar. Tapi kalau yang dari Jati Bening Cikunir ini mau masuk tol, ya nggak bisa, karena di depan itu tidak ada pintu masuk tol dari Jati Bening ataupun Cikunir ya, kecuali dari Jor itu bisa. Begitupun dengan arah Jakarta ya teman-teman. Kalau di Jati Bening ini mereka hanya ada pintu masuk saja ke Jati Bening Cikunir itu arah Jakarta, tapi tidak ada pintu untuk keluar, hanya ada terminal Bayangan itu ya. Jadi menariknya di situ, di sini Jati Bening kalau dari arah Jakarta menuju ke Cikampek itu hanya pintu keluar, tapi kalau dari Cikampek arah Jakarta itu hanya pintu masuk. Jadi tidak ada pintu apa namanya, pintu masuk ke arah Cikampek, nggak ada kalau dari Jati Bening. Kecuali untuk terminal Bayangan sama kanan kiri juga, untuk terminal Bayangan sih ada, tapi tidak bisa yang jalur umumnya tidak bisa masuk tol Cikampek ini ya. Kalau mau mereka harus nyari ke lingkar luar baru bisa bergabung ke Jakarta Cikampek. Lancar-lancar saja ya teman-teman, masih wajar, kecepatan juga masih wajar, masih di atas 60. Lampunya cukup lumayan terang, agak sedikit silau ya. Ini yang sebelah kiri itu masuk ke jalan tol MBZ ya, sudah mulai mengantri ya.
udah banyak juga reporter yang berjejer di situ. Di sini sama nanti di turunan setelah tol Karawang Barat ya, turunan tol MBZ itu ada juga. Itu kan masih ada loh teman-teman nih yang mobil-mobil sumbu 3 ini. Kalau tadi kan sumbu 2 ini sudah ban 6 ban 6 ban 5 ya benar 6, masa ada ban 5 ya, ban 6 itu masih bisa masuk. Ya ini depan pintu keluar tol Bekasi Barat sudah lewat. Ya, dari tadi memang tidak terlihat mobil besar. Bis juga kayaknya belum terlihat di sini nih. Ya masih didominasi oleh mobil-mobil pribadi ya. Mobil pribadi dan juga beberapa truk kecil. Nah, kalau depan itu truk sampah, ada truk sampah. Mau ke Bantar Gebang, keluar Bekasi Barat. Itu terus lanjut ke Narogong, nah itu ke Bantar Gebang. Kita masih lanjut untuk ke tol Bekasi Timur. Saya nggak tahu sih kalau lewat Kalimalang apakah memang sudah mulai ramai, karena harusnya sih sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Itu Kalimalang itu jalurnya khusus untuk kendaraan roda 2. Kalau di sini memang roda 4 ya, arah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bahkan Madura juga lewat sini semuanya. Sekarang sudah agak jarang lewat jalur selatan. Kalaupun lewat selatan biasanya lewat sini juga gitu loh, keluar Cikampek ke Nagrek gitu. Tapi sekarang lebih banyak orang lewat tol saja. Nah, mungkin lebih cepat, mungkin itu ya. Ya semoga tidak tidak terjadi kemacetan yang sangat parah. Ya, dulu kan sempat ada tragedi Brexit itu sampai berapa hari gitu kan, stuck di jalan tol karena memang tolnya belum jadi. Kalau sekarang kan sudah tembus sampai dengan Jawa Timur sana, teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kemacetan yang berarti. Oh ini sudah ada bisnya, ada bis tadi saya juga baru enggak, ternyata bisnya itu jarang tapi baru berapa bis ya.
kita lihat tadi satu dua bis yang saya lihat. Sebelumnya sih nggak ada. Truk masih ada tapi nggak banyak. Ini kita sudah masuk kilometer 15. Kita ambil kiri dulu supaya apa namanya, supaya bisa langsung keluar tol Bekasi Timur, teman-teman. Ya, ke jalur kiri. Ini truk besar masih ada ya ini. Masih ada tuh di depan. Oke, kita akan keluar tol Bekasi Timur. Apakah akan macet atau tidak? Ini sebenarnya saya pernah lewat jalur kanan, itu paling kanan ya, paling kiri. Itu bayar tolnya sama dengan bayar tol mobil sumbu golongan 3 ya, golongan 3 atau golongan 2, 10.500 bukan 7.000 ya teman-teman. Sempat kaget juga sih ya, tapi mau diapa lagi, saya nggak punya bukti. Oke, kita sudah akan keluar tol Bekasi Timur. Memang untuk kali ini kayaknya bisnya tidak begitu banyak ya dibanding dengan hari kemarin itu. Kayak banyak. Apakah memang udah pada sampai semua yang menggunakan bis ya? Atas itu jalan tol MBZ. Ini kita akan menuju ke perumahan Jatimulya. Apakah masih macet? Dan ternyata cukup tersendat aja ya di depan itu. Kita ke tengah aja nih. Waduh, nggak iso itu mobilnya kurang tengah ke pinggir. Ya, soalnya banyak yang ke kiri, ke kanan juga nih teman-teman ya, banyak yang ke kanan juga, ke daerah Rawalumbu, Pengasinan, dan Pondok Ijo. Kita lurus terus. Oh ini mungkin bubaran taraweh, karena di pertigaan perumahan Jatimulya itu ada masjid ya. Kalau bubar ya pasti akan akan pada nyebrang gitu. Jadi ininya sedikit tersendat teman-teman.
itu tadi bubaran terawih aja sih. Ya, masih macet di sini. Ini macet karena di depan itu di stop ya teman-teman. Ya, lurus terus karena mungkin ada yang masuk dari tol ke Pondok Hijau, Pengasinan belok kanan, jadi mau nggak mau yang sebelah kanannya di stop. Enggak, cuma di situ aja teman-teman ternyata macetnya ya. Keluar masuk Alfamart tadi, terus juga penyempitan dari 2 jalur ke 1 jalur. Sisanya sih lancar. Sebetulnya cukup lumayan panjang ya perjalanannya. Biasanya jarak tempuh itu kalau dari Arta Gading sampai ke Jatimulya sekitar 30 menitan. Nah sekarang itu hampir 50 menit teman-teman ya, jadi sebetulnya ramai lancar jadinya jalanannya, karena memang dari jarak tempuh menitnya itu lebih lama nih walaupun sudah malam. Ya, ini jembatan roller coaster. Jalanannya masih jelek aja sih. Baik, itulah teman-teman perjalanan kita di hari ini ya, di malam ini dari Arta Gading, daerah Arta Gading menuju ke Bekasi Timur. Sedikit ramai karena memang orang sudah waktunya jam atau hari mudik baik ke Jawa ataupun keluar Pulau Jawa yang ada di Bali dan juga Madura ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi untuk klik tombol like dan komen serta subscribe, karena subscribe itu gratis supaya saya tambah semangat untuk terus mengupload video perjalanan saya tiap hari ya. Kondisi perjalanan seperti apa ya, sambil menemani perjalanan saya pulang juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.